Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Anis Anitasari. Kita sekarang masih membahas mengenai bab teks ceramah untuk materi yang berbeda ya kali ini. Perhatikan ya anak-anak, ada pertanyaan seperti ini. Pernahkah kamu memperhatikan kejadian atau bagian penting ketika mendengarkan ceramah? Nah, bagian penting itu akan kita bahas di materi kali ini. Simak ya dan catat hal pentingnya. Ada 8 hal penting yang harus diperhatikan ketika akan berceramah. Kita simak berikut ini. Yang pertama ada kuasailah materi. Sebelum berceramah, pastikan materi kamu sudah siap. Kuasai dengan baik materi tersebut, baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, materi itu harus benar-benar kalian kuasai. Kemudian yang kedua, tunjukkan penampilan yang menarik. Penampilan merupakan salah satu kunci utama untuk menarik perhatian para pendengar. Nah, yang dimaksud dengan penampilan menarik itu bukanlah dengan cara berpakaian atau berdandan yang berlebihan, melainkan penampilan yang sesuai dengan situasi dan kondisi si audiensi atau si pendengar. Kemudian topik ceramahnya dan juga harus tetap standar kesopanan yang berlaku, harus sesuai. Kemudian yang ketiga, berbicaralah dengan singkat, padat, dan jelas. Ketika berbicara, usahakan berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Hindarilah hal-hal yang tidak penting atau pembicaraan yang keluar jauh dari topik. Jadi tetap dalam topik ceramahnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang 4, yaitu gunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Nah, para pendengar itu tentunya tidak menyukai pembicaraan yang datar atau yang biasa-biasa aja. Oleh karena itu, gunakanlah intonasi dan mimik wajah yang tepat. Contoh, untuk membangkitkan semangat, gunakan intonasi yang tinggi dan mimik wajah yang bergairah, namun tetap jangan terlalu berlebihan. Yang kelima yaitu gunakan gerak tubuh yang wajar. Selain intonasi dan mimik wajah, gerakan tubuh juga dapat digunakan untuk mencegah kedataran dalam berbicara. Contohnya, gerakanlah bagian tangan atau kepala kamu seperti menunjuk, mengangguk, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, kendalikan ketegangan. Nah, jika kamu terlalu tegang, maksud atau tujuan ceramah itu tidak akan tersampaikan kepada si pendengar. Oleh sebab itu, kuasailah panggung serta tetaplah rileks dan berpikiran positif bahwa kamu bisa dan akan menyelesaikan ceramah kamu tersebut. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke poin yang ketujuh, yaitu gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, mengapa gunakan bahasa yang baik dan benar? Yaitu untuk mencari tahu terlebih dahulu siapa orang yang akan menjadi pendengarnya, apakah para intelektual ataukah masyarakat biasa. Dengan kita mencari tahu terlebih dahulu, jadi kita juga sudah bisa menentukan nanti topik atau bahasa yang kita gunakan itu seperti apa, jadi nyambung dengan para si pendengarnya. Yang kedelapan yaitu jangan terpaku pada teks. Nah, jika kamu berceramahnya itu menggunakan teks, nah itu boleh-boleh saja, tetapi jangan terpaku pada teks tersebut karena akan membuat ceramah itu sangat membosankan. Oleh karena itu, penting sekali berlatih melihat dengan cepat isi teks dan menyampaikannya kepada audiens sedemikian rupa sehingga terkesan kamu sedang berceramah secara lisan. Ya, selain itu, kamu juga tidak terpaku pada teks, setidak-tidaknya kamu dianggap menguasai materi ceramah. Nah, hal ini itu memberi kesan positif bagi audiensi. Nah, kedelapan hal penting itu harus diketahui oleh kalian atau oleh para pembicara atau oleh para penceramah yang baik dalam kegiatan berpidato atau berceramah. Nah, kemudian anak-anak, kita beralih ke langkah-langkah sekarang ya, yaitu langkah-langkah menulis teks ceramah.
Nah, ada 5 di sini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan tema ceramah. Nah, sebelum kita buat teks ceramah, tentu kita harus menentukan dulu temanya atau topik ceramahnya. Kemudian kedua, mencari atau mengumpulkan informasi. Kalian setelah menemukan tema, kemudian kalian cari data-data atau informasi-informasi untuk sebagai bahan pembicaraan atau sebagai bahan topik yang akan kamu sampaikan. Yang ketiga yaitu menyusun draft teks ceramah. Yang keempat, menulis teks ceramahnya. Dan yang kelima, mengembangkan teks dengan menyunting. Jadi setelah kalian menulis, kalian sunting kembali apakah ada kesalahan dalam kata-kata dan sebagainya. Nah, mungkin materi hari ini cukup sekian dari Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan dan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.